Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Para peserta tajwid sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan kita yang ketiga ini ya dengan pembahasan al-isti'adzah, yaitu pembahasan isti'adzah atau yang disebut dengan at-ta'awudz ya, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah di sini adalah wahia masdar ista'adza, dari masdar ista'adza. Wahia qaul, yaitu di perkataan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, seperti itu. Nah, di sini ikhwah fillah sekalian, wa tusyra'u 'inda ibtida'il qira'ah. Ini disyariatkan ya ketika memulai membaca Al-Qur'an. Ya, kama amarallahu ta'ala bidzalika fi qoulihi fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 98. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, untuk apa? Untuk membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di sini, fa idza qara'tal qur'ana, jika kamu mau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, seperti itu. Wa hukmuha, nah ini hukumnya ya. Dan hukumnya, hukum membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an adalah al-istihbabu ala madhabil jumhur, yaitu istihbab, yakni dianjurkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama ya. Dan ini waqila bil wujub, dan dikatakan pula hukumnya itu juga adalah dinamakan wajib ya. Bagi sebagian ulama itu mewajibkan yang namanya isti'adzah. Baik. Wa yusirrul qari'u biha taratan, terkadang si pembaca itu mensirkan atau tidak menyaringkan ya bacaannya. Wa yujharu biha ukhra ya, dan terkadang juga dia itu senantiasa dinyaringkan membacanya oleh yang lainnya ya. Kemudian fayusarru biha fis shalah, maka dia disirkan ya, yaitu dilirihkan di dalam salat. Wa idza kanatil qiraa'ah bid-dawri wa lam yakunil qari huwal mubtadi ya. Jadi kalau misalkan pembacaan tersebut itu secara daur itu memutar gitu ya, satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, dan seterusnya seperti itu berputar. Walam yakunil qari huwal mubtadi, dan si qari tersebut bukan orang yang memulai, maka cukup dengan disirkan saja. Jadi kalau misalkan orang yang memulai, dia memulainya dengan isti'adzah, misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim misal. Ketika si qari yang pertama membaca dengan cara nyaring isti'adzahnya, maka untuk qari yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu cukup disirkan saja isti'adzahnya. Aw kana yaqra'u bi mufradihi, atau dia membaca sendirian ya. Aw kana yaqra'u sirran, atau dia membaca secara lirih gitu. Sawa ma'a jama'atin am khalian, ya sama saja bersama dengan sekumpulan orang atau dia sendirian. Caranya begitu ya. Kalau dia membaca Al-Qur'an secara sir, maka isti'adzahnya pun sir. Kalau dia membaca Quran secara jahar nyaring, maka isti'adzahnya pun jahar nyaring kalau dia sendirian ya. Kemudian wa yujharu biha fi ghairi hadhil halat arba', dan dijaharkan atau dinyaringkan membaca isti'adzah itu pada selain 4 kondisi ini. Jadi pada selain 4 kondisi ini maka dia dinyaringkan ya. Yaitu apa? Jadi seperti tadi 4 kondisi tadi itu maka dinyaringkan kalau selain dari 4 kondisi tadi. Demikian. Kemudian selanjutnya ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, qala sahibu ya Ithafil Bariyah, berkata penulis kitab Ithaful Bariyah, yaitu idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'idz, ya kalau kamu mau menginginkan untuk membaca, maka bacalah dengan isti'adzah. Wabil jahri 'indal kulli fil kulli musjala, maka dengan cara dijahar ya untuk masing-masingnya pada setiap orang yang memang kebagian. Bisyarti istima'in wa ibtida'i dirasatin,
ya, dengan syarat dia mendengar dan memulai dirosah pembelajaran. Wala mukhfiyan aw fi sholati fafassila, ya, dan tidak senantiasa disamarkan atau di dalam salat, fafassila, maka hendaknya dipisahkan, ya. Idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'id jiharan minasyaitani billahi musjala. Kalau kamu membaca Al-Qur'an maka bacalah dan mintalah perlindungan kepada Allah jiharan secara nyaring, ya, minasyaitani billahi musjala, ya, dari syaitan, yaitu berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ma ata fin nahli yusran wa intazid, atas apa-apa yang datang fin nahli, yakni ya, terkait dengan lebah gitu, ya, yusran kemudahan, maksudnya begitu. Wa intazid, dan jika mau untuk menambahkan silakan tambahkan. Li rabbika tanzihan falasta mujahhala, untuk Rabbmu dalam bentuk penyucian terhadapnya dan engkau bukan orang yang bodoh. Kemudian selanjutnya waqad dzakaru lafdhar rasuli falam yajid, dan sungguh, ya, mereka itu menyebutkan lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menambahkan, ya, tanpa tambahan. Walau sahha hadzal naqlu lam yubqi mujmala, meskipun dia itu telah sahih penukilan tersebut, akan tapi tidak tetap, ya, lam yubqi mujmala, ya, tidak tetap secara global. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bacaan isti'adzah wa minas siyaghi, ya, al-waridah fil isti'adzah, di antara redaksi isti'adzah yaitu ta'awudz, ya, yang dicontohkan, ya, dan juga turun-temurun diajarkan kepada kita ada beberapa. Yang pertama, ini dilihat di halaman 23. Silakan dilihat di halaman 23. Itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Kemudian yang keempat, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas sami'ul 'alim. Ya. Itu di antaranya. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, kemudian At-Tirmidzi, Ad-Darimi, ya, secara marfu' seperti itu. Kemudian yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, ya, dan Ibnu Hibban. Kemudian yang ketiga ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, At-Tabarani, Al-Baihaqi, ya. Kemudian yang keempat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al-Baihaqi. Dan yang kelima ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, dan Abdul Razzaq juga dalam musannafnya. Berkata Ibnul Jazari rahimahullah, qala Ibnul Jazari rahimahullah fi Thayyibah, ya, yaitu di Thayyibatun Nashr, beliau mengatakan wa in tughayyir aw tazid lafdhan fala ta'du alladhi qad sahha mimma nuqila, ya. Dan jikalau engkau mengubah atau menambahkan lafaz, maka jangan ta'dul ladzi qad sahha mimma nuqila, jangan melewati batas dari apa-apa yang telah sahih yang dinukil, seperti itu. Baik. Nah, ini, ya, kata siapa? Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Demikian. Nah, isti'adzah itu ada dua. Walil isti'adzati halatan. Isti'adzah itu ada dua kondisi. Al-ula, yang pertama, fi bidayati surah, di awal surah, haitsu tajtami'u ma'al basmalah, ketika berkumpul dengan basmalah. Wal qari itu, ya, mukhayyir, ya. Qari itu mukhayyir, dia memilih seperti itu. Hina idzin baina arba'ati aujuh. Yaitu apa? Dan qari itu membaca atau memilih, ya, dengan 4 macam cara. Pertama tentunya adalah qat'ul jami', yaitu qat'ul isti'adzati 'anil basmalati wa qat'ul basmalati 'an awwalis surah.
yaitu memutus isti'adzah dari basmalah dan memutus basmalah dari awal surah. Sebagai contoh misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Atau juga disebut dengan qat'ul awal wa wasl tsani bitsalis, yaitu memutus yang pertama tapi menggabungkan yang kedua dan yang ketiga. Apa itu? Isti'adzah yang diputus tapi basmalah dan juga awal surah digabungkan. Contoh misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian baru basmalah dan awal surat digabungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Contoh, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah waslul awal bitsani wa qat'u tsalits. Menggabungkan yang pertama dan yang kedua itu isti'adzah dengan basmalah tapi memutus bagian awal suratnya. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, contoh itu ya. Kemudian yang keempat, waslul jami', yaitu menggabungkan seluruhnya. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu semua diwasal. Itu waslul jami'. Namanya semuanya diwasal seperti itu. Adapun di surah At-Taubah fillah sekalian, maka si qari itu memilih antara mewasal isti'adzah dengan awal surah atau mewakafkan antara isti'adzah dan memulai dengan awal surah tanpa basmalah. Ya, itu kalau di At-Taubah misalkan awal surah ya diwasal begitu, diwasalkan gitu antara awal surah dengan isti'adzah, ataupun misalkan dia wakaf dulu setelah itu baru isti'adzah kemudian mulai di awal surah tanpa basmalah. Itu cara untuk surah At-Taubah. Nah, bagaimana kalau misalkan itu di fi wasatis surah atau fi wastis surah, di tengah-tengah surah? Maka ada dua kondisi ya. Yang pertama, kalau di tengah-tengah surah seperti apa? Ayati bil basmalati ma'aha fayajuzu lahu hina idzin al-awju al-arba'ah al-mutaqaddimah. Yaitu hendaknya dia membaca basmalah bersamanya. Maka boleh baginya pada waktu itu dengan empat cara yang telah dijelaskan di awal tadi. Ya. Maka kemudian selanjutnya di sini ya, yang kedua ada ya'ti bil isti'adzah, maka dia membaca isti'adzah biduni basmalah, tanpa basmalah. Falahu hina idzin al-wasl wal waqaf. Maka dia itu bisa memilih antara langsung wasal atau diwaqaf. Kecuali kalau misalkan ya setelahnya itu dia waham maknanya. Misalkan maknanya enggak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Misalkan wasakhkhara lakumus syams Ibrahim wa 'indahu mafatihul ghaib, misalkan au ilaihi yuraddu 'ilmus sa'ah, misalkan fa innahu yanbaghi lil qari, maka yang seperti itu ya, itu hendaknya bagi seorang qari pembaca ya, itu adalah al-fasl bil basmalah, dipisahkan dengan basmalah kalau memulai dari ayat-ayat seperti tadi. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya. Seperti itu. Jangan sampai kemudian disambungkan dengan isti'adzah, sementara kan isti'adzah itu berlindung dari syaitan, tiba-tiba kemudian baca ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah. Ya, kurang pas gitu kan. Demikian. Maka dipisah dengan basmalah tuh. Dipisah dengan basmalah. Nah itu. Kemudian selanjutnya masalah berikutnya ya, jika si qari memutus qiraah, memutus bacaan, tsumma ada ilaiha, kemudian dia kembali lagi ke bacaan tersebut, fala yakhrul amr, maka dia tidak boleh meninggalkan perkara min halatain, yaitu dua perkara ini. Pertama,
Ayakuna yang qat'ul qiraah, yang namanya memutus bacaan di amlir tirari. Ini kalau urusannya urusan idtirar, yaitu secara apa? Idtirar itu secara darurat, ya, seperti bersin misalkan, atau perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan bacaan, ya. Ya, seperti itu, ya. Dari sudut apa? Sudut lafaz, makna, maka tidak usah mengulang isti'adzah. Ya. Kemudian tsaniyah yang kedua adalah ya hendaknya pemutusan bacaan itu untuk li'amrin ajnabi, untuk perkara yang asing yang tidak ada kaitannya dengan bacaan, ya, seperti mengucap membalas salam. Maksud balas itu adalah menjawab salam, gitu kan. Contoh misalkan seperti itu, ya. Fa yu'idul isti'adzah, kalau seperti ini maka ngulang lagi isti'adzah. Tapi kalau hanya karena bersin dan lain sebagainya, tidak sampai memutus ayat, tidak sampai memutus makna yang baik seperti itu, maka yang demikian mah lanjut saja, tidak perlu mengulang dengan isti'adzah. Tapi kalau misalkan karena ada yang salam kemudian kita jawab, otomatis kan terputus ayatnya itu. Maka ketika terputus seperti itu, kita pun mengulang isti'adzahnya sebelum membaca ayat berikutnya. Demikian, Allah taala alam bisawab. Itulah isti'adzah, ya. Insyaallah taala nanti setelah ini ada rekaman khusus bacaan, ya, khusus bacaan untuk apa? Isti'adzah, ya, latihan isti'adzah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.